Halo, selamat siang anak-anak semuanya. Sampai berjumpa kembali dengan Pak Guru di video pembelajaran subtema yang ke-1 untuk pembelajaran yang ketiga. Yuk, kita lanjutkan bersama-sama. Di pembelajaran ini, kita akan belajar tentang benda yang terbuat dari kertas. Tentunya kertas itu berada di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lainnya yaitu tisu, ya. Kardus, koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang kita sebut dengan bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp itu diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp atau bubur kertas yang sudah kering meninggalkan ampas, ya, sisanya ampas berupa serat selulosa yang saring terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Jadi teman-teman tahu ya kenapa ketika kita menulis di selembar kertas, maka tulisannya akan menjadi bagus dan jelas. Ya, karena pen yang kita gunakan ini isinya itu berupa tinta, yaitu cairan. Nah, ketika kita menulis di kertas, maka tinta itu akan terserap di kertas yang kita gunakan. Nah, ini ada beberapa cara supaya kita bisa menghemat kertas. Misalkan teman-teman memiliki buku tulis yang masih lama, namun masih ada halaman yang belum terpakai, maka buku tulis itu masih bisa kita gunakan. Misalkan ini adalah buku tulis yang masih bisa terpakai untuk kita nulis. Maka pakailah dulu buku yang masih ada hingga habis halamannya, baru ganti buku baru. Nah, selain itu, kita juga akan belajar mengenai meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Nah, ketika mengukur tinggi badanmu, berarti jenis alat ukurnya apa? Hayo. Ya, bisa menggunakan meteran saku atau bisa juga menggunakan meteran pita. Nah, untuk mengukur panjang lingkar pinggang, kita menggunakan meteran pita. Kalau mau mengukur panjang meja di kelas, panjang meja, maka kita menggunakan meteran saku. Kalau ingin mengukur panjang lompatan teman kelompokmu, kita bisa menggunakan meteran saku juga. Untuk mengukur lebar papan tulis di kelas, kita juga bisa menggunakan meteran saku. Nah, kalau kita mengukur panjang halaman sekolah karena luas, kita menggunakan meteran roll. Oke. Demikian pembelajaran kita untuk pembelajaran yang ketiga. Sampai jumpa di pembelajaran yang keempat. Sebelum Pak Guru mengakhiri, kita nonton yuk video pembuatan kertas. Hey ho Pop gengs. Yuk kita saksikan. Sebagai alat yang paling dekat
dekat dengan dunia pendidikan dari zaman dulu hingga sekarang, sepertinya kertas memang menjadi salah satu alat belajar yang tidak tergantikan. Ya, terbukti nih, meskipun zaman sekarang udah banyak media belajar baru seperti smartphone dan juga komputer yang dijalankan serba online, media belajar seperti buku tetap dipakai. Hal ini bukan hanya karena guru-guru kita nggak move on, tapi dari menulis tangan banyak manfaat yang bisa didapatkan. Mulai dari perkembangan motorik, hingga mudahnya tulisan dari tangan untuk diingat ketika belajar. Nah, ternyata walaupun zaman perkembangan teknologi semakin maju, tetap menulis itu adalah satu kebiasaan yang baik. Karena akan membantu teman-teman untuk melatih kemampuan motoriknya, terutama kemampuan bergerak, ya. Nah, bicara tentang buku nih, mari kita bicarakan juga tentang kertas. Nah, ini adalah Hari ini, mari kertas, kita proses bersama pengolahan menelusuri proses kertas. pembuatan kertas hingga menjadi sebuah buku. Dari mulai bagaimana mencari bahan baku, proses pabrik, hingga dikemas untuk diperjualbelikan dalam DP proses berikut ini. Bicara mengenai proses pembuatan kertas, tentu aja kita mulai dari pemanenan pohon. Iya, karena seperti yang kita tahu, kertas berasal dari pengolahan serat kayu yang dihasilkan dari bubur kertas atau yang dinamakan pulp. Nah, dalam produksinya, pohon yang digunakan untuk Jadi, menghasilkan bahan kertas itu ada sudah berbagai tahu macam ya, pohon itu terbuat yang dari bergantung pohon. pada tempat dan juga populasi pohon tersebut. Contohnya aja di Amerika Utara, di mana produksi kertas menggunakan pohon pinus ataupun pohon cemara. Sedangkan untuk negara-negara seperti Amerika Latin, Spanyol, Australia, dan Afrika Selatan menggunakan pohon kayu putih yang berjenis Eucalyptus globulus atau Eucalyptus grandis. Ini adalah jenis pohon yang untuk digunakan Asia di Tenggara negara sendiri, lain, ya. seperti di Indonesia, kebanyakan kertas itu dihasilkan dari pohon akasia atau Nah, kalau di akasia Pontianak banyu. di Indonesia Lalu, menggunakan pohon alternatif lain akasia. ada juga nih produksi kertas Cina yang menggunakan pohon bambu sebagai bahan baku. Ada juga yang menggunakan Padahal, pohon bambu. bambu merupakan komoditi tanaman mahal loh, karena terkenal bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, dari semua pohon yang disebut tadi, selain Oke, memiliki kita lanjut populasi yuk. halus panen, Sekarang bagaimana cara setelah memasuki pengolahannya? gudang di pabrik, semua kayu yang sudah dikumpulkan Kayu ini kemudian dibawa ke pabrik, ya. mendapatkan perlakuan khusus untuk disiapkan ke proses selanjutnya. Kayu hingga Kemudian memotong bahan digiling baku kertas menjadi ini menjadi batangan ukuran pohon yang kecil, batangan yang kecil. kepotong tidak layak Ya. untuk digunakan sebagai bahan dasar kertas. Ya, setidaknya itulah anggapan dari cikal bakal kertas di Indonesia. Dari kayu akan berubah dari yang tadinya keras menjadi lembut dan berserat. Nah, ini sudah menjadi serat Setelah selulosa. itu, proses pun dilanjutkan ke mesin selanjutnya untuk melakukan bleaching untuk ngeluarin senyawa kimia bernama lignin yang bisa membuat kertas menjadi kuning. Jadi bukan cuma rambut aja yang di bleaching di salon, tapi kertas juga di bleaching, guys. Nah, untuk mengamankan metode ini, di dunia modern, metode bleaching yang dilakukan sudah menggunakan zat kimia ramah. Ini udah Oke, teksturnya kita sama. Bubur kertas ini Ini yang perlu kita kamu sebut dengan maaf bubur ya, kertas. Karena jangan sampai kertasnya Nah, bakal ini yang jadi kita sebut bahan bubur skripsi kertas. kamu ini mengakhiri hidup kamu. Sudah semakin dekat Saya dengan hasil tahu akses skripsi jadinya. itu berat, Oke, kita lanjutkan. kanji, dan berbagai kebutuhan seperti kertas HVS, Kemudian kertas hasil karton, olahannya menjadi kertas kalkir, HVS, dan lain-lain. kertas karton, dan Dan dalam lain-lain, proses ya. ini, salah satu bahan yang mendapatkan perhatian khusus adalah air. Karena penggunaannya yang sangat banyak. Setidaknya ya Pop Gengs, dalam 1 kilogram, nah kebutuhan setelah Lalu pencampuran lewatkan lagi. Nah, ini sudah mulai diproses menjadi kertas. nungguin kamu bayar utang. Nah, dalam Nah, satu sudah menjadi gudang lembaran-lembaran ini, kertas ya, terdapat yang bisa sepanjang kita 80 gunakan kilometer menjadi buku, dengan lebar menjadi 80 koran, kilometer, ada yang jadikan dan tisu, beratnya itu ya. mencapai 120 ton. Buset, panjang banget. Bambu menghasilkan warna kuning dan bukan putih. Kita tiba nih pada proses terakhir, yaitu Nah, ini kemudian diubahlah menjadi kertas-kertas yang bisa kita gunakan. Kertas juga berjuang kok dalam lingkungan. Beberapa perusahaan Jadi, modern begitulah melakukan cara budidaya tanaman penghasil kertas Pabrik mandiri mengolah agar batang pohon produksi menjadi kertas mereka kertas. tidak